Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nah, pada kesempatan pagi yang cerah ini masih bersama saya yaitu Tete Nur Fatihah dalam Learning Journal Bimbingan Konseling Islam tahun 2025. Nah, saya di sini akan menjelaskan masih terkait dengan public speaking. Nah, saya di sini akan menjelaskan 3 aspek dalam public speaking. Yang pertama yaitu syarat-syarat dalam public speaking. Yang kedua yaitu faktor pendukung public speaking, dan yang terakhir yaitu ada penghambat dalam public speaking. Nah, apa saja sih isinya? Mari kita simak bareng-bareng ya. Yang pertama yaitu persiapan dasar melakukan public speaking. Jadi ada beberapa faktor yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu orang itu harus bersikap relax. Nah, apa sih relax ini? Jadi relax adalah suatu pembawaan yang dibawakan oleh speaker dalam keadaan yang tenang. Jadi seorang speaker ini tidak merasakan gelisah atau yang lainnya. Kemudian yang kedua itu kumpulkan referensi atau literatur untuk menambah pengetahuan. Jadi semakin banyak informasi yang kita ketahui akan membuat kita semakin percaya diri berbicara di depan banyak halayak ramai. Kemudian membuat poin. Nah, membuat poin ini membantu seorang speaker atau pembicara untuk berbicara di depan agar apa poin-poin apa saja yang akan dijelaskan di depan begitu. Kemudian selanjutnya yaitu hindari mengucapkan kata maaf kepada audiens terlalu sering. Nah, hal ini dipercaya bahwa kalau seorang speaker itu mengucapkan kata maaf terlalu sering akan dicap orang ini nih kurang percaya diri gitu. Kemudian kenakan pakaian serasi serta menggunakan make up karena kita menjadi pusat perhatian. Nah, ini menurut saya sebagai opsi aja ya, opsional gitu. Karena ada beberapa orang juga yang mungkin mempunyai ciri khas masing-masing begitu ya. Tetapi saya juga sangat sangat setuju dengan asumsi ini, karena ketika kita berbicara di depan banyak orang begitu, karena kita tuh menjadi pusat perhatian yang akan dipandang oleh audiensnya. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan pakaian atau berpenampilan dengan baik, rapih begitu ya. Kemudian lakukan gerakan tangan seperlunya atau hanya mengandung pembicara saja, karena di depan audiens jangan berlebihan begitu. Kemudian siapkan air putih agar mulut ini tidak terlalu kering gitu ya. Kemudian jangan makan dan minum bersoda, makan berlemak atau makanan asam atau pedas. Mungkin itu akan mengganggu pembicara berbicara di depan. Kemudian tampilkan percaya diri dan jadilah diri sendiri. Kemudian melatih kemampuan public speaking. Yang pertama itu spontan, percaya diri, tatapan ke depan, ada humor, terus hafalkan poin dan intinya, ada improvisasi, manajemen waktu, cerita, kredibilitas, menarik, intonasi yang berbeda, menikmati pembicaraan dan bahasa tubuh. Mungkin itu sudah banyak sekali teman-teman ketahui ya. Kemudian melatih kemampuan public speaking juga, hindari kata atau gitu, karena dipercaya kalau kita tuh kurang percaya diri atau kurang persiapan dalam berbicara di depan halayak ramai. Kemudian ada pahamilah audiens, buang tekanan, terus kemudian ada persiapan atau planning, terus penampilan dan jam terbang. Nah, jam terbang ini sangat penting karena kayak sebuah pengalaman begitu, karena orang-orang juga orang yang bisa benar-benar berbicara di depan halayak ramai itu biasanya orang yang jam terbangnya sudah
terlalu tinggi begitu ya, karena sudah sering mereka pakai gitu. Kemudian faktor pendukung yaitu ada kejujuran, jadi seorang itu juga harus bersikap jujur. Inilah modal awal yang harus speaker kuasai. Kemudian sikap yang benar, kemudian minat terhadap orang lain, kemudian keterbukaan terhadap diri sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada faktor penghambat dalam public speaking. Yang pertama yaitu ada gangguan teknik. Gangguan teknik ini adalah salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi yang mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransis ini melalui saluran mengalami kerusakan atau channel noise. Misalnya gangguan pada alat yang digunakan pada saat berbicara, yaitu misalnya mikrofon begitu. Kemudian gangguan sematik. Gangguan ini itu gangguan yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Nah, kemudian kesulitan dalam berbicara juga ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu yaitu belum terbiasa dia berbicara di depan umum, karena ini mungkin first banget gitu ya. Jadi mereka belum tahu atau belum mengenali audiens. Nah, jadi ini adalah kesulitan berbicara. Kemudian ada tidak menguasai materi. Nah, ini nih hal yang paling penting ketika kita berbicara di depan halayak ramai, maka kita harus menguasai materi atau apa saja yang akan kita sampaikan ke depan audiens. Kemudian tidak mengenal lawan bicara. Yang terakhir yaitu kecemasan yang berlebihan. Nah, kecemasan yang berlebihan ini sangat tidak dianjurkan. Mungkin orang-orang juga pasti cemas, tapi kita harus bisa mengontrol kecemasan yang kita rasakan begitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada faktor eksternal, yaitu ketidakjelasan tujuan dan sasaran pembicaraan. Kemudian ada audiens, terus tempat dan sarana, kemudian ada tata letak, tempat duduk, waktu dan bahan yang digunakan. Begitu, mungkin hanya cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.